Halo teman-teman, apa kabar ya? Kembali dengan Kusuma di sini. Hari ini kita mau belajar ya, mau mendengar sharing dari teman kita ya, seorang ibu. Putra putrinya berapa, Bu? Tiga ya? Oh, putri semua. Wow. Jadi bapaknya paling ganteng. Biasanya begitu. Yes. Ngomong-ngomong, Bu Ira ya namanya ya, Bu. Oke. Lengkapnya Bu Ira siapa kira-kira? Bu Ira ini lagi ngapain nih? Di mana ini, Bu? Backgroundnya? Sekarang ini. Ya. Sebagai tim properti saya di Brighton, Bali Paradise. Bali Paradise ya, oke. Berarti sekantor dengan saya ya, yes. Nah hari ini saya pertama kali ketemu Ibu ya, Bu Ira. Jadi saya senang ketemu orang baru gitu ya, karena selalu bisa dipelajari gitu ya, seperti buku yang terbuka, buku yang tertutup gitu, ya. Nah ngomong-ngomong sebelum kita mulai nih Bu, saya lihat bajunya udah langsung kelihatan itu baju Brighton ya Bu ya. Ada yang lengan panjang ya bajunya? Dulu ada custom. Oh custom ya? Iya. Oke. Nah kalau kayak gitu kan saya juga mau Bu, karena lengan panjang tuh enak sih. Apalagi kalau pas panas-panas gitu. Yes. Bu Ira boleh diceritakan sedikit Bu, tadi kita ketemunya ini kan dalam rangka acara open house ya? Kemana tadi Bu? Nah. Sambada ya, jadi satu proyek yang cukup besar ya di daerah Munggu ya Bu ya. Tadi habis dari acara itu mungkin Ibu ada dapat sesuatu dari acara tadi? Oh iya, kalau pengalaman sih tentu saja ada, menambah wawasan, menambah listing, ya. Banyak sih Pak. Jadi ketemu teman-teman yang jarang-jarang ketemu ya. Oke. Itu tadi pertama kali atau memang sudah pernah ke situ sebelumnya? Kalau ke Greenlock-nya sih sudah pernah, tapi kalau untuk yang new project tadi baru pertama. Oh itu tadi baru pertama? Iya, berarti tahap 3 kan? Oh tahap 3, ya. Oke. Nah ini teman-teman besok juga kita akan pergi lagi ya ke Ubud ya. Nah ini salah satu asiknya jadi agen properti ya Bu ya. Sering pergi-pergi ke daerah-daerah yang yes. Oke. Nah, boleh sharing ke kita Bu, kenapa sih kok Ibu akhirnya menjadi agen properti? Kalau backgroundnya dulu sih saya sih sebenarnya bukan agen properti ya. Saya pernah di petualang. Terus juga saya sebelum pandemi aktif supply ke beberapa hotel. Tapi sejak pandemi hotel stop untuk pesan kue yang biasanya dibuat breakfast itu. Selain itu juga tagihan saya juga beberapa belum dibayar sampai sekarang. Tapi kita kan nggak boleh untuk terus diem terus untuk menyalahkan keadaan begitu kan. Jadi pada suatu kesempatan saya tahu Brighton, dan akhirnya saya memutuskan untuk gabung join dengan Brighton karena waktu itu pikir saya begini, saya mau buka usaha apa, modal sudah nggak ada. Sedangkan kalau Brighton kan kita kan istilahnya jasa ya, jasa kemampuan gitu kan, dengan istilahnya modal yang sangat minim atau bahkan nol gitu kan. Akhirnya dari situ saya tekad belajar. Memang sih awalnya nggak semudah yang kita kira, kita nggak bisa langsung melihat orang itu sukses. Nanti saya pasti seperti itu, nggak. Tapi ada step by stepnya. Waktu itu saya belajar dari dasar, terus closing pertama itu 3 bulan. Saya baru closing pertama itu pun sewa dengan nilai yang memang relatif kecil, tapi dari situ semangat timbul. Akhirnya dari situ terus beruntun. Saya juga ada sewa-sewa, ada jual beli begitu. Dimana di setiap kejadian closing atau tidak pasti selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dari sini juga kita belajar untuk sabar, untuk tidak mudah menyerah, untuk bagaimana kita tetap optimis, terus sama orang itu kita tetap ramah, walaupun
keadaan bagaimana, terus juga kita harus tetap profesional walaupun mungkin di balik itu kita ada istilahnya masalah pribadi, tapi kalau kita lagi menghandle klien atau apa itu kita harus tetap profesional gitu. Terus saya sih selalu nggak memikirkan tentang hasil ya, karena hasil itu akan tercapai dengan sendirinya. Yang penting kita berdoa dan berusaha, itu yang selalu saya lakukan. Kenapa saya menaruh berdoa dulu di depan baru berusaha? Karena kebanyakan orang sangat optimis dengan saya pasti mampu begini, dia berusaha. Di akhirnya baru seperti melibatkan Tuhan, tidak di awal gitu. Padahal nanti hasil akhir itu Tuhan yang menentukan. Jadi kita langkah baiknya di awal itu sampai akhir selalu melibatkan Tuhan. Itu yang saya lakukan. Wah, ini ceritanya menarik sekali loh dari Ibu ya. Tips-tipsnya juga sangat-sangat menarik ya. Tadi ada pesan penting ya di bagian akhir, di mana kadang-kadang kita biasanya ngoyo dulu ya, mengandalkan diri sendiri, baru kemudian akhirnya mengandalkan Tuhan gitu ya. Tapi Ibu ingatkan tadi untuk dari awal itu sebaiknya sudah harus ingat sama Tuhan gitu ya, karena kita bisa berusaha tapi kan yang ngasih rezeki itu sebenarnya ya yang di atas gitu ya. Oke. Nah, terus ada tadi dari Ibu bahwa pada saat melakukan bisnis ini kita tetap harus sopan gitu ya, berlaku baik dengan bahkan orang yang mungkin ada vendor atau buyer begitu ya, istilahnya orang-orang yang berkepentingan yang mungkin tidak selalu baik. Apa yang Ibu pernah alami ya? Jadi dalam arti dari kalimat itu kan apa sih yang paling nggak enak yang pernah Ibu alami, atau mungkin ada kita akan bertemu orang-orang yang mungkin tidak terlalu bersahabat atau apa gitu. Pada saat apa, Bu? Nah. Kalau saya sih nggak pernah inget-inget apa yang paling nggak enak atau apa ya Pak, karena saya orangnya tidak bisa untuk memendam rasa nggak enak atau gimana. Itu akan ngalir hilang dengan sendirinya. Kalau ini step by step gitu nggak bisa. Secara global aja. Secara global ya. Secara global istilahnya sih. Maksudnya di PHP orang. Di PHP orang. Kan kita nggak selalu menghandle orang itu langsung closing. Kadang sudah kita nganter dia ke 10 tempat nggak closing ya, it's okay, nggak apa-apa, nothing tulus aja gitu. Nanti kan mungkin ke 11 kita akan closing, atau mungkin dari orang lain. Saya yakin dari misalkan kita handle 10 orang, pasti dari 10 ini ada yang nyantol 1 atau 2. Di situ kita belajar untuk sabar, tidak marah, nanti gini nggak jadi, nggak usah, enggak. Terus kita nggak usah mikirin kesana capek ya kalau nggak bisa begitu. Terus juga kadang kan misalkan di kenyataan, misalkan orang sudah kasih down payment, ternyata nanti di tengah-tengah cancel, itu kita juga harus siap untuk itu. Cancelnya pun macam-macam gitu ya, ada karena KPR-nya nggak disetujuin, ada karena memang propertinya itu bermasalah atau lain sebagainya gitu. Tapi kita semua itu kita jadikan pelajaran gitu. Biasanya sih kayak kalau kita benar-benar menghandle orang, maksudnya kita nggak memikirin closing apa enggak, atau saya biasanya nggak memikirin nanti dapat berapa apa gimana ya. Nanti kan ada hal lain yang tak terduga. Misalkan begini, ada salah satu klien saya beli tanah kapling, beli tanah kapling, terus karena percaya minta tolong saya untuk meratakan tanah kapling itu kan sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya. Dari situ kita juga dapat selain fee pembelian itu. Terus kemarinnya karena suka minta tolong saya untuk tolong bangunin rumahnya itu. Jadi dari situ kan nggak terduga, kita nggak usah mikirin awalnya itu cuman penjualannya aja, nanti belakangnya kan ada saja, atau mungkin
kalaupun seumpamanya kita nggak jadi closing, kita bisa istilahnya berteman sama klien itu, atau nanti jadinya klien itu akan mengenalkan kita ke temannya, ke temannya lain lagi. Jadi luas istilahnya. Saya nggak akan monoton terpaku pada uang seperti itu. Nanti kan apa rezeki dalam bentuk lain itu ada. Oke. Ya, menarik ya, Bu ya. Kita tidak terpaku pada uang gitu ya, tetapi lebih ke membangun relasi gitu ya, jangka panjang. Karena yang awalnya tadinya mulai dari satu hal yang lebih kecil mungkin itu bisa merembet kemana-mana ya, bahkan bisa direferensikan ke kenalan-kenalan mereka ya. Nah, ngomong-ngomong tadi Bu, saya di bawah ada lihat Ibu ada tertempel ya di 5 best producer ya Bu ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu deal atau closing gitu ya dalam akhir-akhir ini yang menyebabkan nama Ibu ada di sana tadi? Kalau saya sih, kalau seumpamanya Bapak melihat saya beberapa bulan ke belakang, selalu alhamdulillah selalu saya ada di setiap bulan itu, di 5 besar itu. Oh ya? Wow. Ya mungkin walaupun nggak nomor 1, kalau bulan yang lalu saya nomor 2, nomor 1 itu Bu Nova. Saya selalu di 5 besar itu. Alhamdulillah dengan Brighton yang Brighton Bali Paradise yang hampir 200 orang ini ya, saya selalu di 5 besar yang 5 besar itu. 5 besar itu di kantor atau nasional? Yang di kantor sini. Yang di kantor sini. Nasional itu kadang masuk tiap bulan, kadang tidak. Nah ini teman-teman ya, sekarang kita sudah tahu ya siapa Ibu di depan kita ini ya. Jadi sering masuk di 5 best producer ya di kantor Brighton Paradise Tekomar ya. Jadi luar biasa teman-teman ya, banyak yang bisa digali dari Ibu ini, Ibu Ira ya. Secara total Ibu sudah berapa lama di Brighton Bu? Saya di Brighton 2 tahun. 2 tahun ya. Dan saya sangat merasakan manfaatnya sekali. Karena selama pandemi ini jujur hampir 100% penghasilan saya dari sini. Karena yang tadinya yang kue itu juga sudah ada, terus juga transportasi online, terus travel itu yang akomodasi pariwisata juga ada. Suami saya kan tadinya kan di pariwisata kan, jadi 100% memang penghasilan kami di properti ini. Gitu ya Bu ya? Oke. Ya itu teman-teman ya, jadi penghasilan yang tadinya dari travel tadi ya, pariwisata dan seterusnya ya, sekarang benar-benar hanya 100% dari Brighton, dari properti. Justru selama pandemi ini saya rasakan memang manfaatnya di agen properti ini besar sekali, karena kami dapat bayar dari luar Bali, dari Jakarta, dari Surabaya begitu. Dan mereka pun juga karena sekarang kan online online itu sangat mempermudah sekali, mereka nggak harus datang langsung ke sini, kita bisa videoin beberapa tempat yang mereka mau, nanti akhirnya mereka bisa pilih. Nanti jangan khawatir, nanti kita yang akan handle semuanya. Misalkan transfer dan paymentnya ke kantor juga, istilahnya kalau ada masalah dengan properti itu dan paymentnya nggak akan hangus gitu. Kita akan tanggung jawab itu, karena nanti kita cek dulu kebenarannya, misalkan surat-suratnya. Kalau propertinya bermasalah jadi dan paymentnya nggak akan hangus, kita akan coba carikan gantinya yang lain, biasanya begitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya kalau transaksi Bali Paradise. Gitu ya, secara keseluruhan dengan Brighton Bali Paradise nggak usah khawatir ya, karena dilandasi dari kepercayaan ya tadi ya, dan kejujuran ya. Nah Ibu tadi cerita kalau Ibu diajak oleh teman ya Bu ya, awalnya Bu Nova kan Bu? Ya. Nah Ibu kenapa kok mau akhirnya terjun ke dunia properti? Apa alasannya? Alasannya waktu itu karena saya benar-benar ingin mencari apa yang bisa menghasilkan kondisi seperti ini
modal yang memang istilahnya tidak ada begitu. Jadi kan dengan pure jasa, dengan pure jasa kita gitu. Fokusnya ke modal ya, modal yang relatif kecil ya, jasa. Jadi lebih istilahnya resikonya kecil. Kemudian asal kita mau kerja aja, artinya ada modal-modal yang lain selain modal uang tadi ya, yang kita bawa. Oke. Nah, terus saya tadi dengar ya di mobil katanya ibu pernah mengalami periode sampai nangis ya Bu ya? Oh iya. Oke. Itu masa 3 bulan pertama. 3 bulan pertama ya. Bulan pertama jadi belum closing gimana ya. Setiap mau ngambil orang itu kayak sudah pesimis duluan. Oh gitu. Kadang kehujanan apa gitu, pulang itu sampai nangis ya Tuhan begini gitu. Tapi itu semua sudah terlewati semuanya. Oke. Berarti di awal-awal mungkin ibu waktu itu belum terlalu seperti sekarang ya, lebih pede, lebih menguasai gitu ya. Jadi waktu itu apa iya ibu akan sukses di sini gitu kan? Apa iya ini apa jalan yang Tuhan berikan gitu ya? Oke, menarik sekali. Nah, mungkin ada tips sedikit untuk teman-teman yang pengen jadi agen pemula begitu ya, atau yang sedang menjadi agen yang supaya mereka bisa melewati masa-masa tahun pertama, tahun kedua seperti ibu. Tipsnya apa Bu? Kalau tipsnya sih ya banyak belajar dan praktek di lapangan. Nanti akan jalan itu akan ketemu dengan sendirinya mana yang cocok sesuai dengan tipe kita. Gitu. Kepribadian kita. Iya, nanti lebih banyak praktek di lapangannya, jadi nanti akan menguasai keadaan. Oh kalau begini, kalau begini gitu. Istilahnya terus jangan menyerah karena kita nggak sendiri gitu, terus juga mungkin lebih banyak untuk bertanya ke senior atau apa, atau ikutin jangan lupa ikutin kelas-kelas yang ada di Brighton itu sangat membantu sekali. Dulu kan awal-awal saya belum ada seperti itu yang Bright Star seperti itu. Oh dulu nggak ada ya? Itu sangat membantu sekali. Terus yang penting sih kembali lagi Pak, berdoa dan berusaha. Gitu ya Bu ya. Oke. Berusaha, terus ikutin juga ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Brighton, cara-caranya, misalkan masukkan listingan ke aplikasi, karena begini kalau kita nggak masukkan itu biasanya akan numpuk dan malas. Iya benar. Numpuk dan malas. Kalau kita masukkan kita nggak akan terasa. Dulu saya 80 itu sepertinya berat sekali, tapi nggak terasa sekarang listingan saya sudah 200 lebih. Wow, oke. Dan yang memang ini sih kurang karena banyak juga yang 1000 atau perbanyak listingan terus, tanpa istilahnya bertanya ini kapan sih. Nanti kalau kita listingan sudah banyak, incoming call itu pasti akan datang sendirinya. Dan dengan semakin banyak incoming call itu nanti pasti peluang kita akan semakin besar. Dulu saya waktu listingan sedikit, saya handle 1, 2, 3 orang nggak deal. Kenapa ya? Saya kira dengan satu properti yang saya tawarkan tuh PD ini sudah bagus kok gitu. Ternyata semakin kesini saya semakin melihat ternyata banyak sekali yang bagus-bagus yang murah-murah gitu. Yang tadinya saya belum tahu. Pak menyerah, terus berdoa dan berusaha, nanti jalan itu akan menemukan dengan sendirinya. Gitu. Nah ini menarik sekali ya teman-teman ya. Ini sudah mulai daging-dagingnya keluar semua gitu ya, full of daging. Yes. Jadi tadi rajin belajar gitu ya sama ke lapangan ya. Jadi jangan takut bekerja. Nah kemudian ibu ada satu trade area atau properti khusus yang ibu fokuskan atau gimana? Karena saya tinggalnya di daerah jadi saya memang lebih fokuskan daerah sana, nggak memungkinkan juga untuk daerah lainnya. Tapi saya mencoba untuk memang trade area saya daerah Kuta Selatan, seperti Mumbul, Jimbaran, Kuta situ. Ya, jadi buat teman-teman atau pemirsa yang nonton video ini yang ada di daerah situ gitu ya, di dalam trade area daripada Bu Ira, bisa hubungin ya. Nanti ya WA-nya saya taruh di bawah video ini ya. Kemudian juga alamat websitenya ya, supaya tahu benar gak Bu Ira tadi katanya sudah 200 lebih gitu ya listingannya. Lalu nanti saya juga akan fotokan di bawah ya, benar gak sih Bu Ira bulan kemarin ya Bu ya masuk bulan Agustus ya. Ya top 5.
Gitu ya Bu ya. Nah itu teman-teman. Jadi acara hari ini ternyata bukan kebetulan ya. Jadi yang ada di depan kita ini bukan kaleng-kaleng dan juga bukan robot gitu ya. Jadi beneran manusia, bisa nangis kayak tadi ya. Dan tadi sudah diakui bahwa ternyata income dari keluarga Bu Ira ini sekarang ini 100% dari properti ya Bu. Oke. Bapak sangat mendukung dan ikut di bisnis ini atau gimana? Sangat mendukung sekali. Oke. Kadang bantu saya untuk nganter begitu. Sangat mendukung sekali. Anak-anak juga sangat mendukung, bahkan anak-anak itu sangat membantu saya untuk bikin video. Mereka kan lebih pintar. Kayak bikin konten. Jadi saya tinggal ngasih gambar-gambar, tolong bikinkan ini, nanti kasih nomor telepon mama. Nanti akan sudah jadi dengan sendirinya, saya tinggal ngiklanin saja. Luar biasa. Mereka tiap saya keluar selalu mama kemana, mama handle klien gini. Jadi mereka selalu pulang tuh tanya gimana ma. Dia berdoa saja. Terus kalau misalkan mama kemana, mama mau bikin MOU atau ke notaris gitu, mereka senang sekali gitu. Wow, ya karena tahu mamanya sebentar lagi closing lagi gitu ya, bisa beliin macam-macam gitu ya. Oke, siap. Kalau kita ada di place entah produser, entah berdasarkan komisi, entah unit sales, itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita ya, merupakan achievement untuk diri sendiri gitu, untuk memacu semangat untuk bisa lebih dan lebih gitu. Itu, wow. Ya, betul. Ya istilahnya foto kita ternyata di sana tuh bukan sekedar istilahnya ada gitu aja, tapi itu suatu achievement, kebanggaan sendiri bagi kita untuk bisa lebih berkarya, untuk bisa lebih maju lagi ke depannya gitu. Dan mempertahankan itu lebih susah daripada meraihnya. Oke, luar biasa teman-teman. Jadi ini pesannya teman-teman, bahwa itu bukan hanya sekedar gambar atau foto ya, tetapi kalau nama kita ada di sana, wajah kita ada di situ, itu ada kebanggaan, ada perjuangan di situ teman-teman. Berjuang saja, bisa mencapai saja sudah luar biasa, apalagi mempertahankan gitu ya, itu lebih berat lagi. Dan tentu saja bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi saya rasa putri-putri ibu juga bangga sekali ya, mamahnya bisa masuk di situ kan, bisa dikasih lihat ke mereka, belum suami juga ya kan, orang-orang yang kita kenal, teman-teman kita di kantor gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, sedikit Bu, kita akan masuk ke teknis ya, seperti listingan. Ibu dapat sampai 250 listingan. Buat agen pemula, kadang-kadang mereka baru menuju ke 10 pertama, 20 pertama, 100 pertama. Nah, boleh dibagi sedikit tips bagaimana cara Ibu mendapatkan 250 itu? Ya. Dari mulai dasar dulu ya Pak. Sekeliling kita, misalkan kita tinggal di perumahan A. Perumahan A itu aja dulu. Mungkin ada yang dijual di kontrakan. Mungkin sehari 1-2 kita foto. Langsung pokoknya kalau bisa langsung segera mungkin untuk dihubungin. Kalau sudah bisa dapatkan informasinya, kita masukkan ke aplikasi. Itu nanti nggak akan terasa, nanti lama-lama ternyata loh sudah banyak. Kalau kita menunda-nunda biasanya akan merasa malas itu kayak semakin besar gitu. Nanti kalau sudah di lingkungan perumahan sudah, kalau kita jalan ke pasar atau kita jalan kemana, kita kan biasanya selalu bawa handphone Sekarang handphone kayak sesuatu yang wajib banget gitu. Bawa uang nggak apa-apa, asalkan bawa handphone. Tentu saja. Benar-benar. Sepanjang jalan itu ada ruko dijual di kontrakan, di foto, di apa gitu. Di foto aja gitu, gitu aja. Terus nanti kalau sudah ada waktu senggang, kita hubungin nomor telepon itu. Biasanya sih kalau saya so far mereka nggak akan nolak. Dengan senang hati, oh iya gitu. Kita bantu memasarkan mereka dengan senang hati akan memberikan info. Kalau sudah punya foto ya kita minta. Sekarang kan dari WA kan gampang sekali. Kalau misalkan belum ada fotonya, kita minta izin untuk kapan untuk janjian bisa foto properti itu. Terus itu awalnya nanti kadang dari satu orang yang punya properti, misalkan rumahnya yang kita pasarkan, ternyata closing atau apa, kadang Mbak saya juga punya di sini, mereka akan ngasih
dengan sendirinya. Atau juga teman-teman kita yang tadinya nggak tahu kita di properti karena kita mungkin bikin status di WhatsApp, apa, ya Mbak, aku punya ini tolong dong jualin, nah tanpa kita harus keliling lagi seperti itu gitu. Jadi banyak cara sekali. Banyak cara ya. Ya, belum juga yang primary yang memang dari Brighton juga sudah lumayan banyak. Oke. Nah ini teman-teman ya, jadi kalau mau sampai sebanyak itu ya, tadi pelajarannya harus dilakukan ya, mulai dari sedikit masukin ke aplikasi ya. Jadi angka besar itu bukan terjadi dalam semalam atau sebulan 2 bulan teman-teman, atau seminggu 2 minggu, tapi karena Ibu Ira juga sudah 2 tahun ya, jadi mulai dari 10 pertama, 15 pertama, yang penting teman-teman kerjakan ya. Nah seperti yang tadi disampaikan sama Bu Ira, mulai dari lingkungan terdekat gitu ya, mungkin di pasar, setiap ada tulisan dijual gitu ya, Facebook, jangan lupa difoto. Jadi manfaatkan HP Anda sebaik-baiknya teman-teman. Dan saya yakin Bu Ira juga selalu mungkin bawa kartu nama ya Bu ya. Ya itu ya. Jadi setiap interaksi dengan siapapun berikan kartu nama supaya orang lain tahu teman-teman kalau kita ini agen properti ya. Itu harus dilakukan ya. Jadi nggak malu-malu gitu ya, harus percaya diri, harus sengaja membuka diri dan seterusnya. Oke. Nah Bu Ira tadi cerita kalau ada incoming call, pada akhirnya nanti semakin banyak listingannya, incoming callnya tambah banyak. Nah ketika Bu Ira sudah mulai dapat listingan, apa yang Ibu lakukan biasanya selain masukin ke aplikasinya Brighton? Selain masukkan ke aplikasi Brighton itu kan nanti terhubung ke seperti rumah 1, 2, 3 terus juga otomatis ya Bu ya? Otomatis. Yes. Terus saya juga ada OLX. Oke. Terus juga walaupun nggak setiap hari, mungkin seminggu berapa kali kita bisa ke IG, Instagram. Atau mungkin sekarang kalau anak-anak muda lebih ke TikTok. Wow. Gitu. Jadi ya banyak cara. Terus kalau misalkan langkah baiknya juga kita pasang banner. Kalau misalkan di properti itu diizinkan untuk pasang banner itu menambah peluang kita. Orang biasanya selain online, offline kan juga masih banyak. Mereka lewat, itu ada ruko di kontrakan. Biasanya kalau seperti ruko itu memang lebih efektif pasang banner begitu, karena di pinggir jalan gitu. Betul. Terus juga nanti kalau kita sudah incoming kan sudah banyak, kita hampir tiap hari menghandle klien, kadang lebih dari 1-2. Itu saya hampir tiap hari itu handle klien 2 atau 3. Kita nanti waktu kita untuk memasukkan listingan jadi berkurang. Jadi alangkah baiknya selagi masih di awal-awal, selagi kita masih belum banyak handle orang everyday itu, jadi kita masukin aja listingan sebanyak-banyaknya untuk tabungan begitu. Nanti kalau kita sudah sangat sibuk sekali, jadinya waktu untuk memasukkan listingan itu berkurang karena kita lebih fokus untuk handle buyer atau klien tersebut gitu. Ibu Ira memesankan untuk di awal itu perbanyak aja ya, lakukan aja listingan supaya tidak keburu nanti sudah incoming call-nya banyak yang harus dikerjakan ya, seperti ngantar buyer dan seterusnya ya. Tadi Bu Ira cerita tentang putri-putri ya. Dari umur berapa Bu putrinya? Putri saya yang paling kecil kelas 4 SD, nomor 2 SMP, nomor 3 SMA. Oke, jadi 4 SD sampai 3 SMA. Jadi ada yang sudah gadis, hampir 17 tahun ya Bu? Lebih ya? Oke. Tahun depan kuliah. Tahun depan kuliah ya? Oke. Gimana caranya Ibu bagi waktu ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai agen properti, juga sebagai mamah dari anak-anak gitu ya? Menariknya di agen ini kan kita nggak terikat waktu ya. Kita bisa mengatur waktu yang kita mau dengan sendirinya. Jadi juga kalau untuk memasukkan listingan itu kan kita bisa anytime. Misalkan saja pagi kita bisa masak dulu. Terus nanti kan mulai kita bikin program kerja. Misalkan kita nggak ada jam handle klien, mulai mungkin jam 9 sampai jam 12 kita fokuskan untuk masukkan listingan ke aplikasi untuk balas WhatsApp, balas orang bertanya begitu.